Sebelumnya, mereka tidak memandang Feng Taixuan dengan mata dewa mereka, tetapi mereka tidak memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Metode semacam ini dapat menyembunyikan banyak kaisar dan raksasa. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa kaisar iblis ini jauh lebih tirani daripada yang ditemui kaisar iblis jahat hitam Qin Yichen. Sementara Ke Tiangxuan naik ke langit, menyaksikan tulang yang tak terhitung jumlahnya tergantung di tubuhnya, seperti monster dengan ribuan wajah. Ketakutan yang dalam tidak bisa membantu tetapi muncul di matanya. Ini adalah iblis berwajah seribu. Kaisar iblis berwajah seribu. Tiba-tiba, raungan ganas ribuan monster bergema lagi. Di luar dugaan, semut suku Senkue masih mengenal kaisar ini? Ya. Kaisar ini adalah iblis dengan seribu wajah. Tahukah kamu betapa pahitnya kaisar ini telah ditekan selama bertahun-tahun? Berbicara tentang yang terakhir, saya melihat mayat di seluruh tubuh kaisar setan seribu wajah, dan mereka berbicara dengannya, seolah-olah mereka telah hidup. Saya melihat Feng Taixuan, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya, dibantai pada mereka seperti Shuro. Kakiku. Apakah kamu melihat kakiku? Itu kakiku. Berbeda dari Feng Taixuan yang baru saja dilihat Qin Yichen, Feng Taixuan sekarang telah menjadi tulang, dan satu kaki tampaknya hancur dan terkoyak oleh Seng Sheng. Pada saat ini, satu kaki melompat, dan dua cakarnya mencekik leher Qin Yichen dengan tajam. Kepalaku. Apakah kamu melihat kepalaku? Itu kepalaku. Qin Yichen bahkan melihat bahwa seekor harimau putih yang kuat yang kepalanya dipenggal sedang mengaum padanya. Tingkat pertama telah hilang, dan dia tidak tahu bagaimana membuat raungan yang mengerikan itu. Sementara harimau putih bergegas ke depan, dia melihat bahwa bagian kepalanya yang retak memiliki sepasang mata vertikal dan gigi tajam seperti kaisar iblis berwajah seribu. Tampaknya dia ingin melepas kepala Qin Yichen dan menempatinya sebagai kepalanya. Hatiku, kembalikan hatiku. Qin Yichen tercengang, dan anginnya terlalu misterius beberapa saat yang lalu. Dia mengenali mereka dengan 10 pembangkit tenaga Feng Shi dan Tianyi. Tetapi pada saat ini, dia seperti iblis yang ganas dan ingin merobek kakinya. Monster macam apa ini? Qin Yichen terus mundur, dan yang lebih menakutkan adalah meskipun Ru Feng Taixuan dan tulang-tulang ini sudah mati, aura mereka sangat menakutkan, tidak lebih buruk dari ilusi yang baru saja mereka lihat. Diperkirakan Feng Taixuan memang seorang kaisar agung sebelum kematiannya. Dan mayat-mayat ini semuanya hancur di tangan kaisar iblis seribu wajah. Perubahan mendadak, dan mayat dengan gigi dan cakar menari di depannya. Hampir semua pendahulunya, dan bahkan sekutu klannya, menyebabkan wajah Qin Yichen berubah tiba-tiba, dan dia tidak bisa menahan terbang kembali. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba mendengar teriakan Putri Wenqing, dan melihat sosok cantik itu hampir dikelilingi oleh sisa-sisa kertas dan lengan yang patah, dan yang pertama tidak bisa menahan keterkejutan. Ledakan. Jintu keluar dari sarungnya. Dan Qin Yichen membunuh Putri Xiang Wenqing. Wenqing, ini bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Pergi ke leluhur. Lindungi leluhur pertama dulu. Kaisar iblis ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan Qin Yichen. Namun, ketika Qin Yichen meraih tangan Putri Wenqing, tiba-tiba dia merasa dingin dan kaku. Tiba-tiba, hanya Putri Wenqing yang menoleh ke belakang. Tetapi di mana Putri Wenqing? Jie, apakah kamu melihat mataku? Itu adalah mataku. Saya melihat Putri Wenqing yang menoleh. Matanya menjadi cekung. 2 garis darah mengalir keluar darinya. Senyumnya bahkan lebih tegas. Dan bahkan tubuh bagian bawahnya berubah menjadi ekor ular. Menyembelih ke arah Qin Yichen. Istri dengan rambut kusut di depannya tiba-tiba berubah menjadi penampilan ini. Dan Qin Yichen merasa ketakutan. Dia menebas, dan memaksa Putri Wenqing mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanda seru. Wenqing. Mata Qin Yichen bergetar. Dia baru saja membebaskan diri. Memindai ke segala arah. Kecuali yang padat. Seperti sosok Shuro yang seperti hantu. Di mana Putri Wenqing dan teman-temannya. Dan wanita berekor ular dengan mata berdarah mengejar Qin Yichen lagi. Wajahnya mengerikan. Taringnya mengerang. Dan yang terakhir Jintu ada di tangannya. Tetapi dia harus terus mundur. Apakah ini ilusi? Mungkin, dia adalah Wenqing yang asli. Pada saat ini, Qin Yichen bahkan tidak berani mengayunkan pisau tanpa pandang bulu. Tepat pada saat ini, Qin Yichen melihat ledakan suara ilahi dari kejauhan. Hamparan luas bersinar selamanya. Seolah-olah suara ini datang dari mulut yang sangat luas. Qin Yichen tidak melihat sosok sesepuh besar dari suku yang luas, tetapi melihat itu seperti lingkaran mutiara, dan seperti inti buah kental dari pohon besar, naik perlahan, bersinar cerah. Cahaya ini tampaknya mampu menghancurkan segalanya dan memurnikan segalanya. Tetapi apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah di mana cahaya itu lewat. Kebenaran dapat dipantulkan, tetapi mayat tidak menghilang karena ini. Mutiara yang dikorbankan Chang Hao Miao membuat Qin Yichen melihat sosok besar kaisar setan seribu wajah lagi. Aku melihat tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari 1000 wajah kaisar iblis menggeliat. Di bawah kilau mutiara, tidak ada rasa takut, tapi lebih ganas. Bayangan iblis menyelimuti dunia, membuat orang merasa lebih putus asa dan tidak berdaya.
Ledakan. Tidak hanya itu, tetapi Qin Yichen melihat tentakel Kaisar Iblis berwajah seribu terbang, seperti memukul dunia, langsung menghancurkan harta karun yang dikorbankan Chang Hao Miao, dan kecemerlangannya pecah, dan hanya ada raungan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Ini. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan memaksa dirinya untuk tenang. Ilusi. Jika itu adalah ilusi. Telepati. Langit telah berubah, jalan telah berubah, jalan telah naik dan jalan telah runtuh, dan hati belum bergerak. Qin Yichen berteriak, dan cahaya ilahi di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa angin di depannya terlalu misterius, dan matanya berdarah. Putri Wenxing, dan dewa menuntut nyawanya untuk merobek kepala dan tubuhnya. Ada banyak potongan mayat, tidak ada artinya untuk berhenti. Bagaimana mungkin? Bukankah ini ilusi? Bukankah tulang-tulang boneka ini dimanipulasi oleh Kaisar Setan Seribu Wajah? Hati Qin Yichen bergetar. Jika ini bukan ilusi, di mana Wenqing? Dan Wenqing yang dilihatnya berubah menjadi wanita galak dengan ekor ular, seperti wanita galak yang matanya diburu. Apakah Wenqing juga diam-diam dihitung oleh dia? Jika itu adalah teknik ilusi, itu akan membuat semua orang melihat pemandangan yang berbeda. Selain itu, bahkan Ketiang Xuan dan raksasa Kaisar, pada saat ini Qin Yichen tidak dapat merasakan kekuatan ilahi mereka melonjak, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam Kaisar Iblis berwajah seribu. Di antara caranya. Namun, pada saat Qin Yichen curiga, dia melihat tentakel bergegas keluar dari lapisan awan ajaib, dan langsung merobek ruang, membuatnya tidak bisa bersembunyi, dan langsung meledakkannya. Tidak hanya itu, Qin Yichen akan punya waktu untuk memindahkan sosoknya, atau mendarat, tetapi ada tentakel lain, yang membunuhnya, dan tiba-tiba menjeratnya. Pada saat itu, tentakel terikat erat, dan pola ajaib pada kulit tentakel tampak hidup. Umumnya menggeliat. Qin Yichen tiba-tiba merasa sangat tercekik. Dan yang membuatnya semakin luar biasa adalah jangan lupa, tubuh bawaannya adalah Jintu. Itu adalah pedang ajaib.